Tetapi profesi saudara ketika lulus dianggap sebagai orang yang profesional, saudara bisa berkarir di dalam. Nah, ini secara ini aja lah ya. Ini secara pengetahuan ya, jenis profesi itu ada profesi khusus. Nah, lalu biasanya profesi khusus ini adalah profesi dia untuk mendapatkan nafkah atau penghasilannya. Nah, ini biasanya kalau profesi-profesi khusus ini ya sama aja kayak Anda menjadi seorang engineer, guru, dosen, lalu perawat dan sebagainya, itu dia bertujuan dia bekerja itu adalah untuk mendapatkan nafkah gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah di dunia konstruksi. Lalu profesi luhur ini biasanya dia mengenakan hal-hal yang sifatnya tidak lagi ya untuk mendapatkan nafkah gitu ya, tapi lebih ke bagaimana melestarikannya. Nah, melestarikannya. Tapi dia bisa dibedakan di dalam beberapa profesi ya di dalamnya gitu, orangnya gitu. Nah, ini kayak misalnya contohnya malah justru dokter, penasihat hukum, rohaniawan, negarawan, guru dan dosen. Nah, ini ketika kita lihat zamannya sudah modern, sebenarnya ini nggak selalu benar juga ya beberapa teori itu, karena kan kenapa orang sekarang mau menjadi guru, kenapa orang sekarang mau jadi dosen misalnya gitu ya, atau penasihat hukum, itu udah nggak lagi berkaitan dengan hanya meneruskan ilmunya saja gitu, tapi saat ini juga lebih ke apa ya, itu menguntungkan. Nah, sekarang sama aja kayak profesi khusus itu, bahkan yang tadinya luhur ya itu bisa berubah menjadi khusus gitu. Nah, ini tadi ada istilah modernisasi gitu ya. Zaman modern semua berubah gitu. Ya, sekarang realistis aja. Misal contoh gitu. Pak, kenapa mau jadi dosen gitu? Ya, mungkin ada bagian orang yang menjawab gitu. Saya punya gelar misalnya gitu ya. Nah, saran untuk menjadi dosen minimal ada suatu gelar yang harus kita raih. Ya realistis saja. Kita misalnya sekolahnya udah banyak gitu ya, Anda sekolah dari S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu membutuhkan biaya dan sebagainya. Dan Anda mau melangsungkan kehidupan. Nah, pasti ini berkaitan juga dengan profesi gitu ya, untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan. Nah, ini di dalam suatu pekerjaan, ini ada beberapa sifat yang biasanya gitu ya, yang ada. Ini diambil saja secara garis besar, itu ada pengetahuan khusus, lalu ada standar moral yang tinggi, pengabdian masyarakat, lalu izin khusus, kalau biasanya pekerjaan-pekerjaan yang dia dianggap sebagai profesional lah ya. Lalu ada anggota organisasi profesinya. Biasanya kalau Anda nggak ada anggota, biasanya ada organisasi profesi yang mengaturnya. Nah, Anda terlibat di dalamnya menjadi seorang anggota, pengurus, dan sebagainya. Nah, untuk pengetahuan khusus ini biasanya di dalam orang yang bekerja ya, sudah lama gitu, memiliki jam terbang yang tinggi, dia biasanya udah kita sebut sebagai seorang profesional. Nah, sebagai seorang profesional pasti dia mempunyai tingkat dan kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Ataupun misalnya dia seorang teknik sipil. Pertanyaannya, Anda begitu lulus dari kampus, Anda sudah belajar 144 SKS. Atau sekitar 140 SKS lah untuk level sarjana. Nah, pertanyaannya, dari 144 itu, apakah semuanya saudara kuasai? Tidak. Nah, pasti kan kamu ada yang kamu, kecuali yang IPK-nya 4,0 ya. IPK 4,0 itu semua dia kuasai gitu. Tapi kalau Anda ada yang masih nilainya C gitu dan sebagainya. Nah, ya itu lebih kurangnya nggak semua apa yang diajarkan itu bakal menjadi atau bakal mendukung suatu keprofesionalitasan saudara gitu. Ya ada orang yang kemarin saya begitu lulus kayaknya saya mau buka usaha aja. Nah, usahanya pun mungkin bukan di ranah bidang dia ya. Misalnya seorang sarjana hukum, harusnya nggak semua sarjana hukum juga harus menjadi seorang penegak hukum. Nggak selalu. Gitu. Atau Anda sebagai seorang sipil, begitu lulus harus kerjanya jadi kuli proyek gitu ya. Nggak juga. Gitu. Itu pilihan. Gitu. Nah, di sini kalau Anda memang gemar di suatu bidang, tekuni. Sehingga jika hal lain itu ternyata tidak lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang saudara tekuni, maka itulah saudara sudah disebut profesional di bidangnya.
Kalau misalnya lebih luas lagi tingkatannya misalnya gitu ya, wah suatu ini lebih profesional nih. Contoh konstruksi, di dalam dunia konstruksi itu ada banyak, ada konstruksi konstruksi itu kan luas gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah setiap konstruksi itu sama? Enggak, ada yang spesialis misalnya di jalan, ada yang spesialis jembatan. Makanya sama seperti saudara, apakah semua teknik sipil itu sama? Enggak. Ada yang konstruksi gedung, ada yang konstruksi sipil, ada yang konstruksi jalan, ada yang jembatan. Enggak semua orang jembatan, meskipun dia orang teknik sipil, dia mengerti bagaimana cara merancang gedung yang tinggi. Nah, ini biasanya secara profesional perorangan. Tapi kalau dalam dunia bisnis konstruksi, biasanya nanti dia disebutkan dengan beberapa namanya KBLI ya, ataupun namanya nomor induk izin berusaha NIB. Nah, biasanya nomor-nomor itulah yang menjadi suatu ciri khas dari si perusahaan tersebut. Oh, perusahaan ini dia bisa melakukan renovasi, levelnya baru sampai renovasi. Tapi dia tidak bisa mengerjakan konstruksinya. Nah, ada lagi misalnya dia spesialis di bidang jalan. Jalan tuh ada banyak, ada jalan umum, jalan daerah, jalan negara, sirkuit itu pun juga jalan. Nah, konstruksinya berbeda. Anda membangun suatu landasan pacu di jalan gitu ya. Misalnya contoh Anda membangun jalan negara gitu ya. Dengan Anda membangun jalan untuk sirkuit atau di bandara itu beda. Itu berbeda. Dari sisi perencanaan aja beda. Nah, saya pernah ikut di Bali waktu itu untuk perencanaan pelebaran bandara itu luar biasa. Berbeda dengan perencanaan yang ada di jalanan gitu ya. Mungkin kalau kita lihat sederhananya orang aspal di pinggir jalan itu kayaknya tinggal siram-siram aja kalau yang ini ya, kalau yang aspal konvensional gitu ya. Dia tidak hot mix gitu ya, dia hanya disiram aspal, batu gitu. Zaman dulu tuh sering sekali gitu, batu-batu perlak yang gede itu. Nah, ini menjadi suatu hal yang spesifik gitu ya. Nah, jadi Anda bisa disebut dengan istilah profesional. Nah, di dalam suatu bisnis, kepemilikan ini pasti dia memerlukan yang namanya ijazah, sertifikat atau tanda lulus. Nah, jadi kalau saudara nanti di dalam suatu perusahaan pasti ditanya, atau mulai dari sekarang saudara pasti udah cari-cari syarat mendaftar misalnya di PT X gitu ya. Syarat minimal lulusan D3 minimal dengan ijazah atau dengan konsentrasi teknik sipil. Nah, itu suatu syarat si perusahaan itu mensyaratkan gitu ya. Saudara kan pernah lihat ya lowongan pekerjaan gitu. Nah, disitulah kenapa dia mensyaratkan sesuatu, dia minta orang yang lebih profesional. Kenapa nggak minta lulusan SMA aja? Kan sama-sama pandai juga. Dia bisa SMK itu kan bisa menggambar dan sebagainya. Tapi dia punya standar. Nah, standar tadi yang harus dipenuhi untuk dikatakan dia sebagai seorang yang profesional. Nah, ini standar moral ya. Setiap organisasi profesi biasanya merumuskan semacam aturan permainan atau kode etik. Nah, kemarin ternyata salah. Jadi hari Jumat kemarin lah, minggu lalu itu kita kedatangan praktisi mengajar. Kebetulan koordinatornya saya waktu itu, kita minta dari PT Waskita Karya datang. Nah, kebetulan yang diajarkan itu dari TKG 3 dan TKG 2 kelas 1 ya, dan gedung 2. Nah, mereka ini diajarkan beberapa peralatan yang diberikan oleh Waskita. Jadi Waskita itu sudah mengganti motonya, aturan dari permainan, kode etik yang selama ini yang saya sampaikan di awal ya, dulu pernah saya kasih slide, ada kayak Waskita itu it takes gitu ya. Kalau PNJ kan spirit gitu. Nah, sekarang diubah oleh mereka. Kenapa? Karena dia punya suatu cita-cita di dalam perusahaannya itu. Nah, kenapa cita-cita ini dia tuliskan? Karena ada sesuatu yang harus dipatuhi oleh semua anggota profesinya di dalamnya. Kalau itu tidak dipenuhi, maka akan berantakan. Tidak tercapailah suatu visi misi dari si perusahaan itu. Nah, selain dari keahlian, tentu manfaatnya harus dirasakan juga oleh masyarakat. Maka di dalam perusahaan-perusahaan yang besar, pasti kamu sering mendengar namanya dana. Ada yang tahu? Dana apa?
Perusahaan besar tuh pasti dia mengasih dana ini sebagai wujud pengabdian masyarakat. Ada yang tahu dana apa namanya? Nadia ada nggak? Wah, tidur nih Nadia nih. Hadir, Pak. Dana apa kira-kira? Pernah dengar dana CSR? Belum pernah, Pak. Oke, dana CSR itu adalah Charity Social Responsible. Nah, dana itu yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk membangun suatu peradaban masyarakat. Misal contoh, kalau di daerah Cikarang itu kan banyak apa namanya perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan besar itu dia pasti memiliki dana itu. Dana itulah presentasi dari keuntungan perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar. Contoh, Freeport Papua, di Freeport ya, PT Freeport itu dia menyekolahkan anak-anak pegawainya itu dengan dana-dana CSR. Nah, dana-dana bantuan atau dana-dana charity itu kan artinya infak gitu ya mungkin ya, atau dana keuntungan lah gitu. Dana sodakoh. Nah, itu digunakan untuk membangun yang namanya kehidupan masyarakat. Nah, dia sekolahkan tuh anak-anak pegawai Freeport. Dia sekolahkan masyarakat sekitar sehingga kalau mereka sudah memiliki standar yang tinggi, artinya apa? Mereka sudah sekolahnya sampai level pendidikan tinggi, mereka diundang kembali lagi ke daerahnya untuk apa? Membangun daerahnya. Nah, ketika membangun daerah itu, putra-putri misalnya dalam ini ya, misalnya dalam kasus ini adalah putra-putri Papua, mereka sudah disekolahkan, mereka kembali lagi ke sana, lalu mereka bekerja di dalam perusahaan tersebut. Artinya apa? Perusahaan ini dia sebenarnya sedang tidak memberikan uang gratis kalau kita pikir-pikir. Justru dia mengembangkan potensi yang ada di sana, dia sekolahkan, dia ambil lagi orangnya. Dia cuma bayar uang itu untuk membuat orang menjadi profesional. Nah, lalu orang-orang yang dianggap dia sudah profesional, memenuhi standar mereka diambil gitu ya. Ditarik kembali ke sana, dipekerjakan dan sebagainya. Lalu mereka mendapatkan suatu penghasilan atau yang disebut dengan profesi khusus tadi gitu ya. Dia memiliki suatu keprofesionalitas sehingga dia memperoleh penghasilan dari profesionalitas dia. Nah, ini izin ya. Biasanya di dalam pendirian bisnis konstruksi itu Anda pasti perlu namanya SIUP. SIUJK ini biasanya nanti dikeluarkan oleh saya lupa itu terakhir kalau nggak salah Anda harus ngurus ke akte pendirian perusahaan dulu ya. Akte pendirian perusahaan itu diberdirikan oleh notaris alurnya. Lalu dari notaris mengeluarkan yang namanya nomor induk usaha atau nomor induk berusaha, bukan usaha, NIB, nomor induk berusaha. Anda mau membuat perusahaan apa nih? Nah, oke, saya mau buka perusahaan konstruksi. Lalu diterbitkanlah namanya SIUP, surat izin usaha. Nah, terserah usahanya apa aja. Ada usaha perdagangan, makanan, dan sebagainya. Kalau kita usahanya jasa konstruksi. Di dalam jasa konstruksi, ini biasanya nanti kita banyak hal ya yang harus kita cermati gitu. Apakah dia barang gitu ya, barang atau jasa. Nah, ini hal-hal yang pastinya berbeda. Kalau dia barang, berarti Anda harus menyediakan yang namanya jenis perdagangan. Nah, jenis perdagangan ini Anda bisa menggunakan partai besar ataupun partai kecil perdagangan. Itu nanti ada di dalam suatu teknis perusahaan. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya saya bisa undang gitu ya, adminnya kita dari perusahaan gitu ya, ya komisionernya lah. Nanti kita undang. Nanti dia bakal banyak bercerita terkait dengan bagaimana cara mengelola perusahaan jasa konstruksi. Yang levelnya menengah ya, menengah, kecil menengah. Kalau menengah ke besar itu biasanya kayak Waskita, itu udah perusahaan-perusahaan besar gitu. Ini perusahaan kecil menengah saja. Nah, ini sebagai
bahan untuk saudara belajar bagaimana cara mengelola perusahaan jasa konstruksi. Ya, Anda bisa menjadi seorang kontraktor. Nah, ini suatu anggota organisasi profesi biasanya dia dibuktikan dengan adanya sertifikat gitu ya, sertifikasi dari suatu anggota tertentu lah gitu ya, organisasi tertentu yang sifatnya spesifik. Misal contohnya adalah Ikatan Ahli Konstruksi Jembatan. Terus ada lagi Ikatan Ahli Konstruksi Jalan misalnya. Ada lagi Ikatan Ahli Konstruksi IABG ya, Ikatan Ahli Bangunan Gedung. Nah, itu ada IABGI kalau nggak salah, atau apalah, nanti saudara cari. Nah, anggota-anggota organisasi inilah mereka berhimpun gitu ya di bawah suatu naungan organisasi. Nah, organisasinya pasti organisasi profesi yang sifatnya khusus. Nah, ini ada catatan. Organisasi profesi ini dapat menjadi semacam polisi moral ya. Kenapa bisa menjadi suatu polisi moral? Ini bukan ke orang lain gitu ya, tapi ke para anggotanya. Biasanya kayak di kita kan di jasa konstruksi itu ada LPJK ya, Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi, Lembaga Penyelenggara Jasa Konstruksi. Nah, biasanya suatu kontraktor-kontraktor itu mereka berhimpun nih, contoh kayak Ikatan Pengusaha Kontraktor Indonesia kalau nggak salah ya. Ada atau himpunan pengusaha jasa konstruksi Indonesia itu ada tuh. 2020 awal sebelum pandemi itu mereka pernah mengundang politeknik ya, khususnya teknik sipil. Saya ikut acaranya itu di Hotel Mulia kalau nggak salah. Kalau nggak Mulia di hotel itu Bidakara. Nah, itu orang-orang himpunan pengusaha jasa konstruksi itu berkumpul di sana. Nah, biasanya mereka ini punya jaringan gitu ya. Misal contoh punya kedekatan dengan Kementerian PUPR. Jadi misalnya Anda mengerjakan proyek di daerah mana misalnya gitu ya. Nah, ternyata orang PUPR itu merasa perusahaan saudara ini nggak profesional gitu. Udah dibayar dan sebagainya, Anda kabur. Ini berkaitan kasus hukum gitu ya. Nah, biasanya orang-orang di anggota profesi itu udah saling kenal gitu kan. Itu si ini nih bikin uang. Nah, jadi dia kena moral dulu, kena mental lah kalau bahasa kita sekarang itu ya. Nah, jadi sehingga ketika dia mau mendirikan perusahaan lagi, dia butuh orang-orang di situ, maka dia tidak disupport dari sisi sumber daya manusia. Ini ya sama aja kalau kamu punya komunitas motor misalnya gitu ya. Wah, kamu melanggar kode-kode etik yang ada di itu, nggak boleh geber-geber, knalpotnya harus yang sopan-sopan aja gitu ya. Nah, saudara tidak mengikuti peraturan yang ada di dalam kelompok motor tersebut gitu. Nah, Anda pasti akan dikucilkan gitu. Itu sudah menjadi dalam tanda kutip ada proposnya lah, orang yang akan mengingatkan. Selanjutnya untuk ciri-ciri profesi yang sifatnya umum gitu ya, dapat dikatakan bahwa profesional memiliki standar moral yang berada di atas rata-rata. Nah, ini biasanya orang kalau udah punya keahlian tertentu ya pasti dia sudah dianggap orang yang jauh lebih berpengaruh gitu ya. Dia boleh berpengaruh, dia juga bisa jadi dia memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas gitu, dan pastinya dia dimanfaatkan keprofesionalitasnya itu oleh masyarakat luas. Nah, sehingga dampaknya itu bisa dirasakan oleh orang oleh satu dunia ini gitu ya. Misalnya contoh orang Indonesia yang bikin cakar ayam ya, kalau kamu tahu apa namanya cakar ayam itu kan orang Indonesia ya. Kalau nggak salah namanya Profesor Sosro ya kalau nggak salah. Maka namanya itu adalah teknik sosro bahu. Nanti kamu cari gitu apa namanya sejarah itu gitu ya. Nah, sehingga kemanfaatan dia sebagai seorang profesional di bidang perencanaan jaringan jalan itu kan dia membangun jembatan bertulang gitu ya, yang kayak misalnya Anda kalau ke Taman Anggrek dan sebagainya itu kan ada jalan flyover
tol yang adanya flyover di atas sambung menyambung. Nah itu dengan menggunakan teknik sosro bahu. Nah ini digunakan juga di beberapa negara gitu dan semakin berkembang. Kalau sekarang tuh banyak negara-negara yang sifatnya adikuasa ya, negara adidaya seperti Amerika, Rusia, China gitu, Jepang dan sebagainya, Uni Eropa. Mereka memiliki peralatan yang luar biasa bagus gitu. Tapi terkadang memang tidak semua masyarakat dunia merasakannya. Ini sama aja kayak yang 5G ya. 4G, 5G itu kan katanya orang Indonesia yang menemukan. Nah ini kemanfaatan itu dirasakan orang bukan hanya komunitas dia saja, bukan hanya anggota profesi, tapi orang seluruh dunia merasakan. Nah, itu kemanfaatannya yang sangat luar biasa sehingga dia dikatakan moralnya di atas rata-rata. Oke, ini prinsip-prinsip dalam etika profesi ya. Dalam berbisnis Anda harus pastinya tanggung jawab, lalu adil kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Anda perlu memberikan ruang untuk mereka berekspresi, kebebasan berpendapat salah satunya. Prinsip otonom itu biarkan mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya, jadi jangan saudara mengaturnya gitu. Meskipun saudara lebih tahu terkadang. Nah, berikan mereka kebebasan. Balik lagi ke poin 3 tadi. Nah, yang kelima tanpa pamrih. Kalau kita mau membangun usaha sama-sama gitu tanpa pamrih, dan yang keenam trust atau kesetiaan, kepercayaan itu perlu. Mungkin ditambah satu lagi ya, loyalitas. Nah, loyalitas itu perlu. Apalagi kita masih menjadi anggota itu kalau nggak loyal sama yang di atasnya ya susah gitu ya. Kita kalau nggak loyal uang, ya loyal tenaga. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak loyal juga sama tenaga, kita mau loyal pakai apa gitu ya. Cara terakhir loyal pakai doa gitu ya. Nah, kalau pakai doa ya mudah-mudahan selamat semuanya. Oke, ini prinsip tanggung jawab. Nanti ini prinsip keadilan, dibaca saja, kebebasan, prinsip otonom tanpa pamrih. Ini artinya ia bisa berhak gitu ya, agar bisa hidup dari profesinya. Itu suatu hak setiap orang gitu ya, sehingga dalam proses dia bekerja dia pasti mendapatkan imbalannya gitu. Nah, dari profesi yang dia tekuni gitu. Oke, ini secara bagan ya, kriteria profesional dalam bisnis konstruksi, kriteria umum, kepribadian, dan penuh pengabdian. Ini pengabdiannya pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Untuk kriteria umum, ini biasanya dituntut untuk memiliki pengetahuan gitu ya, dengan keahlian tertentu, lalu memiliki standar kerja yang di atas rata-rata, memiliki organisasi profesi, dan memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Nah, ini sudah dijelaskan semua. Untuk kepribadian ini biasanya dalam hal-hal yang lebih spesifik dan profesional, tercermin dalam tindakan sehari-harinya sebagai individu yang baik, makhluk sosial, artinya dia bekerja dengan orang lain, berwarga negara, artinya dia memiliki warga negara, manusianya berbudaya, manusianya bisa menghasilkan karya, dan manusianya punya usaha. Ini manusia individu, ya sebagai individu pasti dia mempunyai moral dan tanggung jawab kepada Tuhan ya, dan dirinya sendirilah. Lalu untuk makhluk sosial dia harus bisa menciptakan kedamaian, kesesuaian, keharmonisan dengan sesamanya. Sesamanya siapa? Manusia ataupun kelompok gitu ya, ataupun masyarakat sekitarnya lah. Itu disebut dengan makhluk sosial, warga negara. Dia harus memiliki kewajibannya sebagai warga negara itu apa? Contoh, kalau Anda punya perusahaan jasa konstruksi, kewajiban Anda sebagai orang pemilik jasa konstruksi itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa ngasih informasi nggak? Kewajiban kamu. Atau kamu sekolah aja deh sekarang. Kamu sekolah, kewajiban kamu ngapain gitu kan? Kamu bertanya sama bapak kamu, Pak, bapak berikan saya hak dong. Hak saya mau sekolah nih. Oke, kata bapakmu. Tapi kamu harus memenuhi ini. Nah, itu kan menjadi kewajibanmu. Kewajibannya apa? Lulus tepat waktu. Dapat IPK yang bagus misalnya. Nah, itu kewajiban. Kalau kamu apa? Kewajiban warga negara apa? Membayar pajak.
Kayak gitu ya, tidak ikut andil dalam situasi politik kalau sekarang. Oke, ini manusia karya dan sebagainya, ini pengabdian, dengan pengabdian berupa pelayanan yang sebaik mungkin biasanya akan jauh lebih maju gitu ya. Etika bisnis konstruksi, nah ini dalam dunia industri biasanya kita mengandalkan hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan gitu ya. Lalu sebagian pelaku bisnis konstruksi itu menyatakan bahwa dalam proses bisnisnya itu perlu berbisnis dengan disertai berpikir dan berbuat moral adalah hal yang mustahil gitu ya. Nah, karena sudah terlalu banyak waktu tersita untuk bisnis konstruksi lalu harus digunakan lagi untuk kegiatan moral. Bukankah itu pemborosan? Nah, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita bangun itu adalah kepercayaan biasanya gitu ya. Kalau orang udah percaya, dia akan kembali lagi sama seperti Anda cukur rambut. Kalau Anda pangkas rambut, Anda merasa lebih ganteng gitu ya, padahal sama aja gitu, wajahnya gitu. Tapi karena mungkin pelayanannya prima dan sebagainya, Anda sebut, wah profesional banget dia, harganya murah lagi gitu. Pasti Anda balik lagi ke situ. Nah, Anda percaya, trust sama si tukang cukurnya gitu ya. Itu sama dengan Anda membangun usaha yang lainnya, termasuk usaha bisnis jasa konstruksi. Ini pandangan tentang bisnis konstruksi. Ada beberapa tanggapan ya. Ini anggapan yang biasa berkaitan dengan etika bisnis. Ya. Biasanya etika bisnis ini berstatus lebih rendah dari pelaku bisnis konstruksi itu sendiri, sehingga kalau dia bisnisnya dapat rugi, nah ini dia tidak berhasil di dalam bisnisnya. Lalu ada anggapan yang kedua bahwa bisnis konstruksi melekat di dalamnya etika. Artinya etika termasuk dalam efisiensi bisnis konstruksi. Dan bisnis konstruksi tanpa etika dalam jangka panjang justru tidak akan berhasil. Nah, maka ada di beberapa kantor-kantor besar itu nanti kamu cari etika kerja. Etika bekerja di perusahaan ini. Dia datang tepat waktu, malu jika telat. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, itu dalam jangka panjang mungkin hal-hal slogan-slogan sederhana itu kamu anggap sepele gitu. Tapi dalam proses kehidupannya itu menjadi sesuatu hal yang bermakna gitu ya. Nah, ini dari bisnis konstruksi tanpa etika ini banyak disebabkan seperti adanya persaingan, hal-hal yang sekiranya sikut menyikut gitu ya, keuntungan, mencari keuntungan belaka ini yang bisa merusak etika gitu ya. Lalu dia tidak memiliki nurani ya, biasanya Anda harusnya ngaspal tebalnya 8 cm. Ah udahlah, 1 cm doang atau 0,05 cm deh. Atau 5 mili ya, 5 mili aja lah, setengah senti. Itu nggak kelihatan kok setengah mili itu. Kalikan berapa kilometer, Anda bayangkan. Dikalikan rupiahnya berapa. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam hati nurani gitu ya. Mau nggak kita melaksanakan itu. Nah, ini bisnis-bisnis ya untuk hal lain ya seperti Anda harus menjaga keseimbangan lingkungan, kehidupan sosial, menggali sumber daya yang berguna seperti Freeport tadi contohnya ya. Saya nggak katakan baik dan buruknya, cuma saya ambil contohnya tadi terkait dia menyekolahkan anak-anak Papua tadi. Nah, ini sebagai upaya gitu ya untuk menggali sumber daya manusianya, human resource-nya dia angkat di situ. Human resource-nya dia sekolahkan lagi. Ini prinsip-prinsip dalam bisnis konstruksi: bersikap baik, otonom, jujur, keadilan, hormat terhadap diri sendiri. Sasaran bisnisnya konstruksi itu, nah Anda harus biasanya, pasti kita yang namanya usaha itu mau mendapatkan yang namanya margin keuntungan. Ada standar yang mungkin kita tentukan, karena kita dalam tahun ini harus untung sekian puluh persen misalnya ya dari omset yang sudah kita kerjakan misalnya gitu. Lalu ada growth. Nah, growth ini perusahaannya yang dulunya cuma mengerjakan jalan aja gitu terus ya. Sekarang Anda berubah menjadi perusahaan dengan gedung gitu ya. Anda spesialis di mall, Anda spesialis di jembatan dan sebagainya. Lalu Anda harus membangun yang namanya image. Nah, image ini ada materinya sendiri bagaimana cara membranding gitu ya. Image branding itu bagaimana kita mencitrakan suatu seolah-olah gitu ya dalam tanda kutip wah gitu ya. Ya memang kita harus mencari sesuatu sensasi. Kenapa? Karena agar dinotis. Nah, dinotis itu orang,
wah iya ya, si A beli sama si A nih beli sama si Budi. Si C juga nih kemarin habis beli dari Budi, katanya bagus nih produknya ini. Nah, si Budi ini selalu mencari cara bagaimana dia membranding soal produknya itu luar biasa bagus. Misalnya gitu ya. Dia bisa memanfaatkan orang teknik marketing sekarang kan banyak ya teknik marketing tuh Anda bisa hire influencer dan sebagainya lah kayak gitu. Nah, ini etika bisnis konstruksi di Indonesia. Anda harus mencerminkan yang namanya etika Pancasila ya. Pancasila itu kan ada 5 gitu ya yang biasa kita hafalkan gitu. Sila pertama sampai sila kelima. Nah, yang dimana kalau kita hambatan gitu ya dalam proses etika bisnis konstruksi ini biasanya faktor-faktor lingkungan. Nah, ini ada kayak semacam pengaruh tradisi di sana. Anda nggak boleh ngebangun jalan di sini, Anda harus sembelih kebo dulu. Wah, Anda cari kebonya susah gitu ya. Nah, itu salah satu hal-hal yang terkadang nanti akan menjadi hambatan. Gitu. Lalu lingkungan sosial politik ini pasti yang namanya sosial politik ini nggak berhenti karena apa? Ada istilah UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit kayak gitu. Ya warga-warga lokal. Oke, ini fungsi kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Ini sudah pernah disampaikan juga di pertemuan awal-awal ya. Lalu untuk tujuan kode etik sendiri yang pasti untuk kepentingan profesi dalam mengatur dan menentukan aturan di dalamnya dan mencegah hal-hal yang mungkin akan menurunkan nilai moralnya, melayani masyarakat karena fungsinya adalah bagaimana si perusahaan gitu ya, ataupun dirinya bisa menjadi seorang pelayan, ya biasanya orang bakal balik lagi. Nah, ini peranan kode etik salah satunya adalah untuk memberikan tuntunan, memberikan dukungan, membina, mendidik dan mendukung citra profesi tersebut serta mempromosikan kepentingan bisnis. Oke, ini nanti saudara baca saja secara detailnya, gitu ya. Ini mungkin saudara ada yang pernah ke sini. Ini adalah jam gadang ya. Ini yang dibuat oleh di zaman Belanda waktu itu. Nah, nanti cari tahu sejarahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, saya cukupkan. Sebelum dicukupkan, sebentar. Ada berapa jumlah mahasiswanya? Ada 24, Pak. 24. Yang hadir? 21. Satu orang tidak hadir tadi ya. Berarti cuma 20. Nah, nanti ketua kelas laporan ke saya siapa yang tidak hadir ya. Dari 21 berarti 3 orang yang tidak hadir, 2 orang berarti yang nggak hadir. Oke, nggak perlu saya absen. Nanti kesadaran dirinya saja, Pak saya nggak ikut kuliah dan sebagainya. Kasih tahu saja. Untuk pertemuan yang sebelumnya nanti saya berikan slide-nya. Slide-nya saya ini saja gitu ya. Nanti saya kirimkan ke grup. Ini kalau kamu lihat nanti sudah saya buat gitu ya. Untuk apa namanya? Penyelenggaraan gitu ya yang mengatur tentang usaha jasa konstruksi gitu ya. Undang-undang jasa konstruksi ini ada yang baru sebenarnya. Nah, ini masih apa namanya? Menggunakan peraturan yang lama gitu. Nah, ada sebenarnya undang-undang yang baru gitu, undang-undang cipta kerja. Nah, kenapa nggak saya kasihkan dulu? Anda baca-baca dulu. Nanti setelah UTS kita baru gaspol ke hukum ketenaga kerjaannya. Nanti kita akan bahas di situ undang-undang cipta kerja gitu ya. Yang baru muncul di tahun 2020 kemarin lah. Itu Omnibus Law. Nah, di dalamnya itu ada undang-undang cipta kerja. Omnibus Law itu banyak, terdiri dari banyak-banyak pasal. Oke, cukup? Pak, maaf mau tanya buat UTS itu online atau offline? Online saja. Nanti nggak perlu datang ke kampus, ya. Teknisnya nanti saya sampaikan di grup. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi?
Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau sudah, selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.